melihat bagaimana Starlink dipakai untuk menunjang operasi militer Ukraina, termasuk dalam serangan jarak jauh yang menekan Moskow, dan bagaimana jaringan ini juga dianggap berbahaya bagi rezim Iran saat gelombang demonstrasi besar meletus. Rusia tampaknya mulai serius mewaspadai sistem satelit milik Elon Musk tersebut. Sebagai respon, sejumlah isu yang beredar menyebut Rusia dicurigai tengah mengembangkan senjata berbasis luar angkasa yang dirancang untuk melumpuhkan satelit-satelit Starlink. Ini bukan target sembarangan. Starlink adalah komponen krusial dalam jaringan komunikasi medan perang Ukraina. Kecurigaan itu makin menguat setelah Rusia memperkenalkan proyek Rasput Hammer. Lewat program ini, Moskow disebut berencana meluncurkan lebih dari 300 satelit dalam waktu dekat, lalu memperbesar jumlahnya hingga mencapai 1.000 satelit pada tahun 2035. Ia menegaskan satu hal, Rusia terus bergerak untuk menyaingi bahkan melampaui dominasi Barat dengan cara apapun. Sejak perang Ukraina pecah pada Februari 2022, teknologi sipil mulai menunjukkan peran barunya di medan konflik. Starlink, jaringan satelit milik Elon Musk, menjadi salah satu contohnya. Layanan ini diaktifkan setelah adanya permintaan resmi dari pemerintah Ukraina, tepat ketika infrastruktur komunikasi konvensional rusak akibat serangan Rusia. Ribuan terminal portable kemudian dikirim dan dipasang, baik di area pertempuran maupun wilayah sipil terpencil. Hingga 2025, sekitar 50.000 terminal beroperasi di Ukraina, berasal dari dukungan SpaceX dan negara-negara sekutu, menjadikannya krusial bagi komunikasi, koordinasi, dan arus informasi di garis depan. Peran Starlink tidak berhenti pada kebutuhan sipil. Militer Ukraina memanfaatkannya untuk mendukung operasi drone FPV yang menuntut koneksi cepat dan latensi rendah guna navigasi serta intelijen secara real-time. Sistem ini juga membantu koordinasi senjata seperti HIMARS dan berbagai perangkat pengintaian di medan tempur. Dalam praktiknya, Starlink menjadi bagian dari pola perang modern yang sangat bergantung pada data dan konektivitas tanpa gangguan. Keterlibatan tersebut mengubah cara Starlink dipandang, terutama oleh Rusia. Moskow tidak lagi melihatnya sebagai layanan internet komersial yang netral, melainkan sebagai elemen strategis yang mendukung kemampuan tempur Ukraina. Bagi Kremlin, jaringan satelit milik perusahaan swasta asal Amerika Serikat ini telah termiliterisasi karena perannya yang nyata dalam menunjang efektivitas operasi militer Ukraina. Pandangan Rusia ini semakin mengeras seiring meningkatnya kritik Moskow terhadap dominasi satelit barat di orbit rendah bumi. Dalam berbagai pernyataan, Rusia menuding kekuatan Barat telah memanfaatkan Starlink dan konstelasi sejenis untuk menjadikan orbit bumi sebagai arena perang proksi. Jaringan yang sejatinya bersifat sipil dinilai telah diperalat demi keunggulan militer yang mampu mempengaruhi arah konflik geopolitik. Tuduhan tersebut mencerminkan ketegangan yang lebih luas, bukan hanya antar negara besar, tetapi juga antara negara dan perusahaan teknologi swasta dalam konteks perang digital dan ruang angkasa. Ketergantungan Ukraina pada Starlink menjadi contoh nyata bagaimana perangkat sipil dapat bertransformasi menjadi aset militer yang menentukan. Dari titik inilah, Rusia menarik satu kesimpulan besar. Peperangan abad ke-21 tidak lagi ditentukan semata oleh penguasaan darat, laut, atau udara, melainkan oleh siapa yang mengendalikan orbit dan sinyal komunikasi di atasnya. Dalam kerangka pikir tersebut, Rasput Hammer hadir bukan sebagai proyek teknologi biasa, tetapi sebagai respons strategis terhadap perubahan karakter perang modern. Ketika Starlink terbukti mampu menopang operasi militer Ukraina, Moskow memilih membangun sistem tandingan yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara, berbasis satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit. Satelit LEO menawarkan sejumlah keunggulan penting, mulai dari latensi yang lebih rendah, koneksi yang lebih stabil, hingga kemampuan mendukung komunikasi real-time. Karakteristik ini menjadikannya krusial bagi kebutuhan militer maupun sipil masa kini. Melalui Burew 1440 dengan dukungan Roskosmos, Rusia mulai menguji fondasi sistem tersebut lewat peluncuran Rasput 1 dan Rasput 2 pada 2023 dan 2024. Dua misi ini menegaskan bahwa Rusia tidak memulai dari nol. Satelit uji berhasil ditempatkan di orbit, dipisahkan secara aman dan dikendalikan penuh dari segmen darat Rusia. Sejumlah sistem komunikasi eksperimental turut diuji, termasuk integrasi jaringan non-terestrial dengan standar 5G, meski rincian teknisnya tidak sepenuhnya dibuka ke publik. Yang paling krusial, Rusia kini telah memiliki prototipe aktif di orbit, bukan sekedar gagasan di atas kertas.
Dalam kebijakan resminya, Roskosmos menempatkan pengembangan sistem broadband satelit nasional yang diproyeksikan setara Starlink sebagai prioritas strategis negara. Pemerintah memang belum mengumumkan secara terbuka ukuran pasti konstelasi akhirnya, namun dokumen perencanaan menunjukkan arah ambisi jangka panjang hingga akhir dekade ini. Rusia membidik ratusan satelit di orbit dengan peluang peningkatan jumlah hingga mendekati 1.000 unit pada fase berikutnya. Komitmen tersebut ditopang pendanaan negara yang sudah dialokasikan untuk puluhan satelit tahap awal. Ini menandakan bahwa Rashford Hammer dirancang sebagai proyek bertahap, dimulai dari pengujian dan pembuktian teknologi sebelum diperluas menjadi jaringan operasional berskala nasional. Untuk kepentingan militer, sistem ini menawarkan jalur komunikasi yang aman, terenkripsi, dan tidak bisa diputus oleh pihak asing. Sementara bagi sektor sipil, Rashford Hammer dipromosikan sebagai solusi atas kesenjangan akses internet, khususnya di wilayah tambang, kawasan energi, jalur logistik, serta permukiman terpencil. Disinilah fungsi gandanya terlihat jelas, satu jaringan dengan dua kepentingan strategis. Namun Rashford Hammer tidak semata berbicara soal kecepatan internet. Intinya adalah kedaulatan digital. Rusia ingin memastikan bahwa dalam situasi krisis tidak ada negara lain maupun perusahaan global yang mampu mematikan konektivitas nasionalnya. Pengalaman menyaksikan peran Starlink di Ukraina menjadi pemicu utama, sekaligus pelajaran bahwa ketergantungan pada sistem asing kini dipandang sebagai resiko strategis. Narasi ini tidak berhenti di dalam negeri. Sejumlah pejabat dan legislator di Moskow secara terbuka menyebut bahwa Rashford Hammer ke depan dapat ditawarkan kepada negara-negara mitra di Global South. Di tengah khawatiran akan sanksi, kontrol sepihak, dan dominasi teknologi barat, Rusia memosisikan proyek ini sebagai alternatif dalam tatanan multipolar. Dengan demikian, Rashford Hammer bukan sekedar tandingan Starlink. Ia dirancang sebagai instrumen geopolitik, menyediakan konektivitas sekaligus membangun poros kedaulatan digital di luar orbit pengaruh Amerika Serikat. Membangun satelit saja ternyata belum cukup. Di balik orbit yang makin padat, pertempuran sesungguhnya justru berjalan tanpa suara, di frekuensi, di sinyal, dan di dunia gangguan elektronik. Wajah perang modern pun bergeser, bukan lagi semata soal roket dan rudal, melainkan merambah perang cyber dan ruang angkasa. Medan tempur tanpa ledakan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kendali kekuasaan. Rusia menangkap pergeseran ini lebih cepat, lalu memperkuat kemampuan peperangan elektronik sebagai penyeimbang terhadap dominasi satelit barat, termasuk Starlink. Salah satu fondasi utamanya adalah Krasukha 4. Ini perangkat peperangan elektronik canggih yang dirancang untuk mengacaukan radar, drone, bahkan sistem yang bergantung pada satelit. Ketika muncul laporan Krasukha terdeteksi berada di Iran pada 2025, sinyalnya jelas, teknologi ini tak lagi eksklusif berada di wilayah Rusia. Kehadirannya di Timur Tengah memicu kekhawatiran serius di Israel dan Komando Pusat Amerika Serikat, karena Krasukha dikenal mampu menciptakan kebutaan elektronik terhadap sistem pengintaian modern. Akibatnya, medan perang berubah menjadi ruang kabut sinyal, mata elektronik kehilangan arah, dan informasi menjadi tidak pasti. Di level yang lebih spesifik lagi, Rusia juga mengembangkan Kalinka, sebuah jamar yang fokus menargetkan terminal Starlink di darat. Kalinka tidak perlu menghancurkan satelitnya. Dia bekerja dengan berdeteksi, melacak, lalu mengganggu sinyalku dan kaban yang dipancarkan perangkat pengguna. Dalam konteks Ukraina, tujuan utamanya adalah memutus kendali drone dan mematahkan komunikasi unit tempur. Di Iran, pola yang mirip diduga diterapkan. Starlink dibiarkan tetap aktif ketika internet nasional diblokir. Lalu pengguna Starlink diidentifikasi sebelum sinyalnya dilumpuhkan. Efeknya terasa, kendali negara kembali stabil, sementara jalur komunikasi alternatif yang terhubung ke barat ikut terputus. Kerja sama Iran dan Rusia di bidang peperangan elektronik memperlihatkan satu hal penting. Teknologi anti-satelit kini diuji langsung di medan konflik, bukan lagi sebatas konsep atau simulasi. Dalam konteks ini, Iran berfungsi layaknya laboratorium geopolitik, tempat Rusia mengukur seberapa efektif sistemnya ketika berhadapan dengan jaringan paling maju milik barat. Bagi Moskow, hasil uji ini memperkuat keyakinan bahwa dominasi Starlink dapat dibendung, bahkan dinetralisasi, tanpa perlu meluncurkan satupun senjata ke orbit. Pertarungan senyap di ranah frekuensi dan spektrum tersebut mengarah pada satu kesimpulan besar, orbit bumi telah berubah menjadi arena geopolitik baru. Jika sebelumnya ruang angkasa hanya dipandang sebagai jalur teknis untuk menempatkan satelit, kini ia menjelma menjadi medan strategis yang menentukan peta kekuatan global.
Dengan lebih dari 14.000 satelit aktif mengitari planet ini, terutama di orbit rendah bumi, negara dan korporasi raksasa berlomba mengamankan spektrum frekuensi, slot orbit, serta kemampuan komunikasi berskala global. Di titik inilah kendali atas orbit tak lagi bersifat teknis semata, melainkan menjadi simbol dan instrumen kekuasaan.